Pernah nggak sih ngerasa kayak informasinya tuh kebanyakan, sampai bingung harus mulai dari mana? Nah, tenang aja, sebentar lagi kita bakal belajar cara memetakan lautan informasi itu jadi sesuatu yang jauh lebih jelas dan gampang dipahami. Yuk, kita mulai! Anda tahu kan rasanya, waktu kita mau belajar sesuatu yang baru atau topiknya agak kompleks gitu, malah tenggelam di lautan artikel, jurnal, sama data. Rasanya persis kayak mau menjelajah benua baru tapi nggak dikasih peta sama sekali. Bingung. Nah, ini dia rute kita untuk hari ini. Kita mulai dari masalahnya. Kenapa kita sering banget tersesat? Terus kita bakal temuin peta sebagai solusinya. Kita juga bakal lihat cetak biru paling keren buat bikin peta itu, pelajari 5 langkah utamanya, dan di akhir kita bakal lihat harta karun apa sih yang nunggu di ujung perjalanan ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita akan bahas tantangan utamanya, yaitu gimana rasanya nyasar di tengah-tengah lautan informasi. Dan ini tuh bukan cuma masalah buat para peneliti loh, tapi buat siapa aja yang pengen paham dunia yang makin hari makin kompleks ini. Dan inilah dia solusinya, scoping review. Coba deh, bayangin ini bukan soal nyari satu harta karun spesifik ya, tapi soal membuat peta dari seluruh pulau harta karun itu sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk memahami lanskap pengetahuannya secara keseluruhan dulu, gambaran besarnya gitu. Sekarang, yuk kita coba perbesar sedikit, kita lihat lebih dekat, peta pengetahuan ini tuh sebenarnya kayak apa sih? Dan yang paling penting, apa bedanya sama alat-alat penelitian lain yang mungkin pernah Anda dengar? Nah, ini nih yang penting banget buat kita bedain. Kalau scoping review itu ibarat satelit yang memetakan seluruh benua dari atas, luas banget. Maka systematic review itu kayak drone yang kita kirim buat memeriksa satu gunung spesifik di benua itu. Dua-duanya sama-sama penting, tapi tujuannya beda banget. Kebayang ya? Jadi, apa aja sih yang bisa kita lihat dari peta ini? Wah, banyak banget. Peta ini bisa nunjukin di mana kota-kota riset yang udah padat, di mana ada gurun yang belum pernah dijelajahi sama sekali, dan bahkan bahasa atau definisi apa aja yang dipakai sama para penjelajah lain di wilayah itu. Sama kayak penjelajahan yang seru, kita pasti butuh buku panduan yang bisa diandalkan kan? Nah, dalam riset modern, buku panduan untuk scoping review yang jadi standar emasnya itu adalah kerangka kerja dari Joanna Briggs Institute, atau kita singkat saja JBI. Coba deh kita lihat di sini, metodologi ini tuh ternyata berevolusi. Mulai dari fondasi awalnya oleh Arksey dan O'Malley, terus disempurnain lagi sama Levack, sampai sekarang kita punya standar emas dari JBI. Coba perhatikan deh gimana hasilnya berubah. Dari yang tadinya cuma pemetaan deskriptif, sekarang jadi sintesis bukti yang formal dan lebih dalam. Ini nunjukin betapa kuatnya alat ini sekarang. Oke, saatnya kita masuk ke bagian utama dari perjalanan kita. Mari kita telusuri bareng-bareng 5 tahap kunci dalam melakukan scoping review, tentunya pakai cetak biru dari JBI tadi. Nah, ini dia 5 langkah intinya. Mulai dari nentuin tujuan perjalanan kita, terus nyari semua petunjuk yang ada, lanjut nyaring mana yang penting, bikin legenda buat peta kita, sampai akhirnya kita gambar peta utuhnya dan ceritain hasilnya. Yuk, kita lihat lebih dekat satu persatu. Langkah pertama, dan ini bisa dibilang yang paling krusial, adalah mendefinisikan pertanyaan kita. JBI mempopulerkan kerangka kerja PCC ini sebagai semacam GPS-nya gitu buat mandu seluruh prosesnya. Jadi kita bisa pastiin kita tahu persis apa yang kita cari, pada siapa, dan di mana. Begitu GPS-nya siap, saatnya berburu. Tapi ini bukan sekedar googling biasa loh ya. Ini adalah pencarian 3 langkah yang sangat cermat buat memastikan gak ada satupun petunjuk penting yang kelewat. Baik yang kelihatan jelas maupun yang agak tersembunyi. Setelah jaring kita penuh sama temuan, nah sekarang waktunya menyortir. Proses seleksi ini ketat banget dan butuh kerja tim. Minimal harus ada 2 orang yang secara independen mereview setiap artikel buat memastikan hanya studi yang benar-benar relevan yang bisa masuk ke dalam peta kita. Nah, yang kayak gini nih yang disebut charting data. Ini tuh persis kayak kita lagi bikin legenda untuk peta kita. Dari setiap artikel yang lolos seleksi tadi, kita ekstrak informasi-informasi kuncinya. Kayak penulisnya siapa, tahun berapa, metodenya apa, temuan utamanya apa, semua dimasukkan ke dalam sebuah formulir standar. Dan inilah dia momen puncaknya, sintesis. Semua kepingan informasi dari legenda yang kita buat tadi disatukan, dianalisis, sampai akhirnya membentuk sebuah gambaran besar. Disinilah peta pengetahuan kita jadi hidup dan punya cerita. Kita udah lihat prosesnya ya, emang lumayan detail dan gak mudah. Jadi pertanyaannya, buat apa sih semua ini?
Nah, sekarang mari kita bicara soal hasil akhirnya. Penemuan berharga apa yang bisa kita dapat dari perjalanan ini? Jadi, poin krusialnya itu ini. Peta ini bukan cuma sekedar koleksi informasi. Peta ini nunjukin di mana kita perlu membangun jalan penelitian yang baru, di mana kebijakan bisa dibuat berdasarkan bukti yang kuat, dan gimana kita bisa memahami topik-topik yang paling rumit sekalipun. Berguna banget kan? Intinya, seperti yang diringkas di sini, scoping review itu udah berevolusi. Dari yang tadinya cuma alat penjelajah sederhana, sekarang udah jadi sebuah metodologi sintesis bukti yang tangguh dan sangat dihormati di dunia sains. Jadi, begitulah cara kita memetakan dunia pengetahuan. Sebuah alat yang bisa mengubah lautan informasi yang tadinya membingungkan menjadi sebuah peta yang jelas dan bermanfaat. Nah, sekarang giliran Anda. Kalau Anda pegang kompas ini, kira-kira wilayah pengetahuan mana yang ingin Anda petakan pertama kali? Terima kasih sudah menyimak.